Toto yang telah acara selanjutnya ya. Dapat kan, mohon maaf. Terima kasih pada Dr. Ian atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, persilahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf saya izin berdiri nggak bapak ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang penyakit tidak menular. Nah, apa sih sebenarnya yang disebutkan dengan penyakit tidak menular? Jadi untuk penyakit tidak menular itu adalah penyakit kronis. Nah, biasanya memang yang tidak ditularkan dari orang ke orang, ya. Dan perkembangan penyakitnya itu umumnya lambat, membutuhkan durasi jangka panjang. Jadi mungkin kita bilang penyakit lansia seperti itu, ya. Nah, next, Dip. Nah, kita mau bahas ini karena WHO 18 itu tercatat 71% penyebab kematian di dunia adalah penyakit tidak menular yang membunuh kurang lebih 36 juta jiwa per tahun. 80% kematian itu terjadi di negara berpenghasilan menengah dan rendah, ya. Kemudian 73% kematian saat ini disebabkan oleh penyakit tidak menular, sedangkan 30% seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, 20% penyakit kanker, ya. Kemudian 6% oleh penyakit pernapasan kronis dan 6% karena tadi penyakit lansia yang seperti diabetes, ya. Next. Nah, jadi apa aja sih yang termasuk
penyakit tidak menular ya. Yang pertama ini ada kanker. Ya memang kalau kanker ini tidak terbatas dari usia. Jadi nggak mengenal usia. Jadi bahkan yang muda pun ada yang bisa terkena kanker. Kemudian yang kedua ada obesitas. Nah, obesitas juga ini akan meningkatkan penyakit tidak menular. Biasanya pasien-pasien obesitas itu resiko untuk terjadinya diabetes ya atau mengarah ke penyakit jantung juga, penyakit jantung koroner kayak gitu. Kemudian hipertensi. Nah, hipertensi ini memang banyak pasien-pasien lansia ya memang karena ada perubahan metabolisme tubuh atau memang fungsi jantung yang mulai menurun sehingga menyebabkan hipertensi kayak gitu. Kemudian diabetes. Nah, diabetes juga itu tidak ditularkan, tapi memang resiko diabetes sendiri itu bisa menurun genetik. Jadi kalau orang tuanya punya diabetes nih, nah anak-anaknya kemungkinan bisa juga terkena diabetes. Makanya untuk penyakit diabetes ini diusahakan yang orang tuanya punya pengalaman diabetes dijaga pola makan dan pola hidupnya seperti itu. Jangan sampai nanti mengikuti jejak orang tuanya seperti itu. Nah, ini untuk faktor resiko sendiri tadi yang pertama itu ada kurang aktivitas fisik. Nah, salah satunya ini makanya mungkin yang sekarang sih kalau untuk yang udah usia lansia lebih biasanya aktivitas fisik itu lebih ke arah jalan santai seperti itu. Jadi memang nggak bisa yang terlalu olahraga berat ya. Kemudian di kita juga ada namanya senam prolanis. Nah, itu biasanya sih kegiatan rutin setiap minggu maaf, setiap hari Minggu, setiap minggu. Tapi nanti biasanya akan ada pemberitahuan lebih lanjut kalau memang ada atau tidaknya seperti itu. Kemudian ini ada faktor-faktornya, ada kurang konsumsi buah dan sayur. Nah, itu juga penting ya, buah dan sayur. Nanti ada konsumsi tinggi gula, obesitas, kemudian ada diabetes juga seperti itu. Nah, kemudian ada konsumsi tinggi natrium atau garam. Nah, ini yang suka ibu ya, yang suka asin-asin, hati-hati darah tinggi. Asin itu bisa. Obesitas tadi yang kita sebutkan, kemudian ada prevalensi merokok. Nah, ini Bapak-bapak biasanya yang merokok ya, resiko untuk munculnya kanker, kemudian tensi dan penyakit jantung koroner itu meningkat lihat merokok apalagi usia dini kayak gitu. Kemudian ada konsumsi alkohol. Jadi yang sering alkohol memang semua organ itu akan rusak dengan alkohol tadi seperti itu. Nah, ya cegah penyakit tidak menular tadi ada poinnya ada hipertensi, stroke ya bisa dari hipertensi atau dari penyakit jantung itu bisa menyebabkan stroke dan diabetes, kanker ya. Yang pertama adalah kemudian batasi konsumsi gula darah, gula, garam, lemak berlebihan ya. Rajin aktivitas fisik. Nah, itu penting untuk dilakukan. Kemudian tadi biasanya variasi di atas 40 atau 45 kita ada patokan nih, oh gulanya bagus nggak, tensinya bagus ya. Nah, yang pertama hipertensi, yang ibu atau bapak udah ya. Biasanya maksimal di angka 140 per 90. Kalau misalkan sekitar 95 itu masih aman. Sampai 100 untuk per ya seperti sedangkan untuk
ada yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat tadi usia. Memang ya semakin bertambahnya usia zakat, maka batas untuk usia lanjut itu sampai di 140 tadi. Kalau kita yang masih muda mungkin dapat dirubah ya. Kalau di sini pria itu punya resiko 2,3 lebih besar. Jadi memang ya mungkin ada faktor pola hidup ya kayak merokok itu lebih besar potensinya. Kemudian tadi ya, diabetes tadi. Makanya kalau yang orang tuanya punya hipertensi ini mungkin anak-anak ibu nanti ya udah mulai diarahkan untuk lebih menjaga pola hidup pola makannya. Seperti itu selanjutnya muncul hipertensi tadi seperti itu. Ya, kemudian ya diet tinggi ya kan kelebatan di kemudian penyumbatan juga yang bisa meningkatkan stroke kayak gitu ya. Kemudian ada alkohol jadi ini psikososial atau stres. Nah, memang kalau pikirannya terganggu, stres, kurang tidur biasanya ya, itu juga meningkatkan tekanan darah. Jadi emang istirahatnya harus cukup. Apalagi dengan usia-usia di atas 45, tidur itu paling nggak 8 jam sehari kayak gitu. Nah, kalau kurang resiko hipertensi akan meningkat juga kayak gitu. Nah, ini gejala hipertensi, tapi memang nggak semuanya menimbulkan gejala. Makanya tadi disebutkan dia ini silent killer ya. Pertama sakit kepala atau pusing. Nah, kalau ada yang riwayat hipertensi tiba-tiba muncul sakit kepala, boleh dicek. Ini takutnya tinggi. Nah, itu kan bahaya ya. Caranya kalau tinggi ya harus bed rest. Istirahat, jangan berkegiatan apapun, kemudian minum obat darah tingginya ya. Kemudian bisa juga jantung berdebar seperti rasa nyeri dada ya. Kadang bisa menusuk sampai ke belakang, ke punggung itu juga bisa pengaruh dari hipertensi. Gelisah ya, kemudian penglihatan kabur ya. Karena semakin tingginya mata itu juga akan darah. Kita ada namanya tekanan bola mata. Kalau tinggi maka tekanan bola mata juga akan tinggi. Makanya biasanya dengan hipertensi itu ya dia harus istirahat bed rest supaya tidak diketahui penyebabnya sekitar 90%. Kemudian ada sekunder, ini yang tadi dapat ditentukan ada dua faktor, ada yang dapat dicegah dan memang tidak dapat dicegah seperti itu. Nah, untuk dari riwayat sebelumnya anti hipertensi atau hipertensi yang rutin diminum setiap hari, jangan sampai terlewat. Nah, ini tadi ya, mengapa hipertensi berbahaya. Yang pertama bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal juga bisa. Kadang lebih kan obat antihipertensi saraf tekanan matanya ya. Kemudian bisa juga darah tepi.
Nah, biasanya suka kesemut-kesemut tinggi, makanya dia juga bisa taraf tadi untuk ini. Nah, ini sama dengan yang tadinya ya, pencegahan dan pengendalian hipertensi dengan patuh. Nah, yang patuh ini pertama kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran di pola makan ya. Kalau bisa tensi setiap mungkin seminggu sekali kalau punya hipertensi kalau bisa dicek dengan minum obat turun atau enggak sih tensinya itu. Kemudian minum obat terus ginjalnya rusak. Enggak, asalkan sesuai dosis. Garam dikurangin, hambar gitu ya. Ada upayakan aktivitas fisik tadi setiap hari rutin jalan santai paling nggak 15 menit sambil berjemur di bawah matahari. Yang terakhir ini hindari asap rokok, alkohol, diabetes. Nah ini memang dua penyakit yang banyak ya. Glukosa darah di masyarakat adalah gula darah. Itu kan glukosa sebenarnya kayak gitu. Hati, makanya dari mudanya harus dibiasakan olahraga rutin, pola makan, ya. Kemudian juga ada riwayat kehamilan dengan diabetes. Nah, ibu-ibu yang punya kehamilan diabetes biasanya anaknya besar gitu ya. Itu juga biasanya akan yang tadinya sebelum hamil nggak ada nih, tapi setelah hamil jadi ada kayak gitu. Kemudian ini juga ada dari keluarga tadi genetik ya. Next. Ini faktor resiko diabetes yang paling banyak biasanya adalah obesitas ya. Obesitas kalau badannya terlalu gemuk itu meningkatkan resiko diabetes. Kemudian ada aktivitas fisik ya. Makanya tadi penting aktivitas, kemudian ada dislipidemi lagi nih, kolesterol. Ya, memang kolesterol itu yang kemana-mana, apalagi dengan trigliserida yang lebih dari 250. Ini juga akan meningkatkan yang namanya resiko penyakit jantung koroner atau kita sebut PJ biasanya. Kemudian ada riwayat penyakit jantung, hipertensi itu juga meningkatkan resiko diabetes ya. Kemudian yang diet yang tidak seimbang ya, biasanya kalau mungkin yang masih muda diet yang diabetes. Nah ini gejala yang pada diabetes yang pertama sering atau ini sering haus. Nah itu memang diabetes dan hipertensi. Kemudian ada gatel. Nah kalau ada riwayat alergi, nah itu harus dicari tahu nih apakah dari ada faktor yang lain seperti itu. Kemudian ada ini keputihan biasanya sih pada perempuannya tapi ini jarang, kondisinya jarang. Kemudian ada bisul yang hilang timbul, nah itu juga karena faktor gula
muka bisul, gatel, dikopek jadi infeksi biasanya bernanah. Nah, itu hati-hati faktor gula. Kemudian penglihatan kabur, menyerang saraf mata juga ya. Kemudian ada cepat lelah, kemudian mudah mengantuk. Nah, ini kalau pagi-pagi baru bangun jam 8 udah ngantuk lagi. Hati-hati tuh takut gulanya tinggi kayak gitu ya. Nah, ini bagaimana sih cara kita mengetahui si diabetes atau penyakit gula? Yang pertama memang tadi ada gejala-gejala penyerta. Kalau memang udah mulai muncul gejala, coba dicek gulanya seperti itu. Tadi juga kan mungkin ibu-ibu udah ngecek gula ya, bisa tahu nih berapa gulanya ibu-ibu sekalian ya. Nanti memang kalau yang tinggi itu perlu dilakukan pemeriksaan ulang dengan mungkin dari gula darah puasa dan biasanya gula darah 2 jam setelah makan, biasanya kayak gitu. Nah, pemeriksaan yang pertama tadi ada gula darah sewaktu ya. Biasanya tadi kalau di atas 200 itu udah hati-hati, warning harus diulang nantinya. Kalau misalkan ada riwayat gula, berarti obatnya harus diperhatikan lagi nih apakah sudah sesuai atau belum obatnya. Kemudian ada juga gula darah puasa. Nah, kalau darah puasa biasanya memang antara range 100 sampai 120. Jadi harus di bawah itu. Kayak gitu. Nah, ini apa yang dilakukan jika memang sudah ada penyakit diabetes? Yang pertama memang tadi ya mengikuti edukasi ini kayak sekarang ya. Jadi diikutin, kemudian minum obat teratur, latihan fisik teratur. Tadi mungkin di senam Pilates, kemudian ada juga tadi ya jalan santai setiap pagi seperti itu. Kemudian yang terakhir monitoring kadar gula darah. Nah, ini kalau memang ada riwayat gula minimal sebulan sekali itu harus dicek ya, atau kalau pas ada keluhan kalau bisa langsung dicekkan nih gulanya gimana. Nah, ini gula dan hipertensi itu bisa menyebabkan apalagi dengan usia tadi di atas 45 ya. Yang pertama retinopati diabetik. Nah, itu mata biasanya bisa muncul glaukoma atau katarak cepat menambah itu karena faktor gula. Kemudian ada penyakit kardiovaskuler. Nah, tadi penyakit jantung ya. Kalau gulanya tinggi ya resiko penyakit jantung koroner itu meningkat. Kemudian nefropati diabetik. Nah, ini gangguan ginjal. Sama dengan obat darah tinggi. Jadi jangan khawatir, dok minum obat darah tinggi, minum obat gula, takut ginjalnya rusak dok. Nggak masalah selama sesuai dosis ya. Justru kalau nggak dikontrol atau tinggi terus menerus, ginjal cepat rusak seperti itu. Kemudian ada juga neuropati diabetik, ya ini bisa kulkus ada ya, yang gulanya nggak terkontrol terus-terusan tinggi kayak itu. Nah, untuk mencegahnya sih sama dengan faktor hipertensi tadi. Jadi pola makan dibatasi, obesitas kalau bisa, aktivitas fisik, makan buah dan sayur, dan tes gula darah secara teratur. Nah, ini tips untuk diabetes ya, untuk hidup sehatnya ya. Yang pertama memang batasi. Yang pertama batasin gula ya, batasin gula, terus batasi banyak makanan lemak gitu nggak boleh ya. Kemudian batasi juga yang mengandung banyak natrium kayak gitu. Memang dari kalau di sini karbohidrat sih boleh, tapi kemudian sama bersepeda. Karena kalau untuk yang jogging biasanya udah cepet ya, agak kurang efektif juga usia lanjut kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin beri penyuluhan yang ini nanti kita akan lanjut mungkin tanyakan di mungkin
Ibu yang akan bisa disebutkan namanya ya. Pagi dokter, saya Pratiwi, usia saya 74 tahun. Secara tensinya seminggu sekali. Gimana nih? Apakah naik dengan angka untuk batas sewaktu dicapai 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji. Dok, mau tanya nih, saya tensi bagus, kolesterol bagus, asam urat juga bagus. Cuman kenapa setiap bangun tidur kaki saya tuh sering linu-linu, sama belakang sini nih sering sakit. Jadi saya kalau bangun tidur sering kayak orang bongkok gitu loh. Dan itu kan suruh jalan kaki atau apa, saya sudah ya nggak tiap hari, nggak seminggu full ya, cuman seminggu kadang 4 kali. Tapi itu tetap terus seperti itu, Dok. Kenapa ya, Dok? Sering kesel, Dok. Sakit, kesemutan gitu ya. Biasanya satu memang karena faktor usia tadi. Jadi memang semakin bertambahnya usia, elastisitas otot termasuk sendi-sendi itu udah mulai berkurang. Makanya ya memang sih biasanya mengatasinya dengan cara olahraga tadi sih, memang benar Bu, olahraga terus kemudian bisa mungkin dipanasin biasanya Bu, dengan cara dipanasin gitu ya, supaya otot dan sendinya bisa lebih rileks seperti itu Bu. Jadi itu ya mohon maaf
memang penyakit yang nggak bisa sembuh total nantinya Bu. Jadi akan ada gejala sisa. Kalau pada saat Ibu kecapean atau salah posisi tidur mungkin gitu ya, itu akan menekan bagian sendi atau otot, nah itu akan terasa sakit jadinya kayak gitu. Kalau saraf kejepit biasanya apa namanya, keluhannya terus menerus dalam artian udah dibawa aktivitas nih sampai siang gitu tapi masih terasa sakit, itu juga agak hati-hati ya memang. Tapi kalau misalkan hanya paginya aja biasanya karena faktor kaku otot atau kaku sendi karena memang faktor usia tadi kayak gitu ya, memang butuh ekstra untuk memulai hari ibaratnya gitu Bu. Jadi perlu peregangan, mungkin dipanasin tadi yang saya bilang kayak gitu ya, itu setiap pagi harus dilakukan kayak gitu sih paling. Situ yang palingnya vaksinnya. Diabetes sama itu sama hipertensinya iya berapa?
obat nih, tapi terlalu rendah efeknya, meskipun sudah dengan dosis yang paling rendah. Nah itu biasanya memang di trial dicoba untuk lepas obat. Ibaratnya memang bisa lepas obat, tapi dengan catatan tensinya harus stabil. Jadi per minggu itu harus rutin tensi terus, dan dengan catatan berarti kan dia pola diet, makanan, olahraga itu dia berhasil. Karena kalau nggak dibantu dengan pola hidup dan pola makan, tensi itu nggak akan turun dengan sendirinya. Tetap butuh obat, apalagi dengan usia lanjut dari 40 atau Ya, pada ini untuk sebelumnya izin ya Ibu-Ibu, di sini kami ingin menawarkan ada beberapa paket. Contohnya ini kayak suntik vitamin itu sudah bisa di harga 165.000. Jadi dia vitamin C 1.000. Manfaatnya ini ya Bu, daya tahan tubuh, terus membantu melawan dia tuh untuk kalau misalnya ibu lagi nggak enak badan, terus disuntik vitamin C, biasanya dia agak enakan gitu. Kalau misalkan ibu berkenan, nanti bisa saja ke klinik Azalia ya. Di klinik kami sudah lengkap ya semuanya. Ada contohnya paket basic yang di gula darah puasa, kolesterol total 50.000. Untuk paket silvernya dia sama, gula darah puasa, tapi di sini ada kolesterol lengkap, namanya profilipid. Jadi terlihat kolesterol totalnya, trigliserid serapan makanannya, terus HDL lemak baiknya, LDL lemak jahatnya, sama ada asam urat. Ada lagi yang di paket lengkapnya, kita ada paket gold, ada gula darah puasa, profilipid, sama kreatinin. Kalau misalkan ibu-ibu dan bapak mau pemeriksaan lab, diharuskan dulu ya selama 10 sampai 12 jam. Kami bukanya dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau misalkan nggak biasa makan malam, boleh makan satu gitu ya. Dibiasakan untuk puasanya tuh pas gitu. Nanti langsung datang ke klinik. Terima kasih Ibu. Ibu. Iya, kami di sana ada paket-paketnya, terus ada harganya juga. Nanti bisa difoto aja, siapa tahu ibu butuh semuanya. Terima kasih. Iya, nggak perlu, nggak datang aja ke klinik langsung ya. Terima kasih.
Ini selanjutnya bagi door prize yang tiga nanya tertepat ya. Yang pertama untuk Ibu Dian ya. Oh, Ibu Pratiwi, maaf. Terima kasih. Untuk yang kedua, untuk Ibu Farida. Terima kasih atas antusiasmenya. Untuk Ibu Puji. Oh, iya. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi Putra, kami mengucapkan terima kasih kan akhir kata saya selaku MC pada hari ini apabila terdapat kesalahan kita akhirkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Dok ya, karena enak banget ya buat kami yang udah usia bisa dihitung dengan jari kalau yang kan lolita semua dok. Gitu. Ya, ini sebagai tanda terima kasih sama-sama dokter yang dan tim dari klinik Azalianya. Salam untuk Bu Dokter Devni. Alhamdulillah kerjasama dengan Azalia ini berawal dari akhirnya ada ide, wah kenapa enggak gitu. Kami juga memang sangat terbuka untuk itu, apalagi edukasi dok ya. Itu wah sangat membantu banget gitu buat kami. Jadi awalnya itu, mudah-mudahan kita berlanjut terus ya dokter ya dengan mungkin di sesi nanti bisa atau nanti ada apa olahraga ya, boleh juga ya sekali-sekali ya. Ya, ya dok ya. Terima kasih banyak tim dan ya. Yuk kita lanjut dengan foto bersama. Yuk ibu-ibu. Terima kasih ya, sama-sama. Yuk semuanya yuk kita
dokumentasi dulu dengan dokter. Nah, itu saya